Selamat pagi, Baikuni. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di wilayah perkuburan Turki yang bernama Tengku Dibitai di Banda Aceh, tidak jauh dari kota Banda Aceh. Bisa bercerita sedikit tentang nama, kemudian asal Baikuni dari mana, dan juga kuliahnya di mana? Baik, nama saya Baikuni aja, walaupun mungkin kawan-kawan atau rekan-rekan ini mengenal dengan Baikuni Hasbi. Saya berdomisili di Banda Aceh sekarang, lahir juga di Banda Aceh. Tapi di saat bersamaan juga saya bekerja di Stain Melaku Saleh di Lok Semawe. S1 saya menyelesaikannya di UIN Araniri, jurusan Bahasa Inggris. Saya memutuskan untuk melanjutkan S2 di Universitas Ankara atas beasiswa dari pemerintah Turki kerjasama dengan pemerintah Aceh. Pada saat itu, tahun 2009, selesai 2012, di Universitas Ankara, jurusan Sejarah Turki Abad Kontemporer. Kita penasaran nih sebagai orang Aceh, selama ini selalu yang belajar sejarah tuh hanya orang-orang tua. Jarang sekali ada anak muda seperti Baikuni yang terinspirasi ataupun memiliki sepak terjang yang luar biasa untuk belajar sejarah. Apa yang memotivasi dari penelitian Baikuni ini tentang hubungan relasi antara Turki Utsmani dan Aceh? Ya. Sebenarnya semuanya berasal dari cerita-cerita yang sering saya dengar dari kecil. Kita dulu ada hubungan dengan Aceh, ada Meriam Lada Si Cupa, ada keturunan-keturunan Turki di sini katanya. Tapi tidak pernah ada sebuah sumber yang memang betul-betul valid pada saat itu. Kalaupun ada misalnya kayak tulisan di Muhammad Said, dikatakan bahwa hubungan Aceh dengan Turki ada di salah satu bagian di buku tersebut, tetapi menurut saya pada saat itu belum sempurna, sehingga saya memutuskan untuk kenapa nggak saya mencari, meneliti kembali, walaupun memang legendanya sudah ada, tapi kenapa nggak tidak dibuktikan legendanya itu secara akademis. Karena selama ini sejarah-sejarah di Aceh rata-ratanya bersifat legenda saja. Paling tinggi otoritasnya mungkin sekarang ya sumber dari Eropa, karena catatan-catatan itu banyak dari Eropa. Saya memutuskan akhirnya kenapa enggak digabungkan saja, sumber Aceh ada, sumber Utsmaninya ada, sumber Eropa juga dipakai. Jadi kita coba cari sebuah cerita yang komplit, yang sempurna, dihadirkan kembali dengan analisa-analisa dan cara pandang yang baru. Makanya Pemirsa Jempa News ini ingin tahu bagaimana metodologi penelitian dari yang dilakukan oleh Baikuni ini? Ya, metodologi ini lebih ke library research sebenarnya. Jadi saya sudah mencari beberapa, berdasarkan juga tulisan-tulisan sebelumnya, saya mencari surat-surat, dokumen-dokumen surat yang ada di Utsmani pada saat itu. Karena saya belajar langsung di Turki, jadi akses ke dokumen itu juga cukup mudah. Tapi kesulitannya juga ada pada surat-surat Aceh yang mungkin banyak tapi tidak ditemukan lagi di Utsmani. Yang saya temukan hanya beberapa surat yang abad ke-16 dan beberapa di abad ke-19. Jadi kemudian surat ini saya baca kembali, saya sesuaikan dengan konteks zaman ketika surat ini hadir ke Utsmani. Saya coba cross-check lagi dengan sumber-sumber dari Portugis, Eropa lainnya, dan sumber Aceh, walaupun tidak bisa banyak kita gunakan sebagai sumber yang akurat, tapi saya rasa juga berharga untuk mengisi ruang-ruang yang belum terisi di antara sumber-sumber primer yang tadi saya sebutkan. Kita sudah mendengar cerita tadi tentang sejarah sedikit ya. Kita ingin tahu untuk perbedaan apa antara relasi hubungan antara Aceh dengan Turki pada abad ke-16 dan abad 19, mungkin bisa lebih detail sedikit diceritakan? Hubungan Aceh dengan Utsmani ini secara dokumen itu baru resmi ada tahun 1562. Tapi hubungannya yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen yang resmi itu sudah ada sebelumnya, saya yakin sudah ada sebelumnya. Misalnya seperti di catatan Ferdinand Pinto, dia menyebutkan bahwa di Aceh, di daerah Paseh, itu sudah ada sebuah pabrik atau pusat perdagangan yang dikelola oleh orang Turki sendiri.
dia menyebutkan dengan nama Mehmed Khan. Mungkin lebih familiar dengan nama Mehmed Han. Saya rasa nama yang tepatnya seperti itu. Atau mungkin beberapa sejarawan menyebutkan dengan Mahmud Han. Beberapa tahun setelah hubungan itu, diperkirakan muncul tentara Turki mungkin sekitar 40 orang atau kurang lebih antara jumlahnya segitu yang tiba di Aceh, yang diperkirakan sisa dari ekspedisi di India, di Diu. Mereka sampai ke Aceh, kemudian berada di Aceh, ikut bergabung dengan pasukan Aceh dan bertempur, membantu pasukan Aceh bertempur dengan pasukan Batak dalam catatan pintu. Di situ Aceh meraih kemenangan. Nah, asumsi saya, Sultan kemudian melihat bagaimana efektifnya sistem militer dan juga kemampuan mereka. Saya rasa kemudian Sultan Aceh pada saat itu Al-Kahar kemudian punya ide untuk membangun hubungan dengan Utsmani. Nah, tapi saya rasa hubungan ini tidak serta-merta ingin menyerahkan diri sebagaimana yang tersebut dalam dokumen. Saya rasa ada sebuah misi yang lebih penting lagi daripada sebuah penyerahan diri kedaulatan Aceh berada di bawah Utsmani. Ini bisa dilihat dari visi misi sultan-sultan sebelumnya, seperti Sultan Ali Mughayat Shah yang sudah memang, Muhammad Said mengatakan Ali Mughayat Shah ini sudah menanamkan prinsip-prinsip bahwa Aceh ini harus mandiri, nggak boleh terikat dengan asing, harus mandiri secara militer dan juga ekonomi. Makanya dia bercita-cita untuk memperkuat armada laut dan juga membangun kemandirian di ekonominya. Nah, berdasarkan visi ini, saya kemudian mengira bahwa Sultan Al-Kahar ketika mengajukan permohonan kepada Sultan Utsmani pada saat itu juga memikirkan bahwa dengan segala bentuk kemandirian yang dimiliki oleh Aceh pada saat itu, ekonomi kita kuat, militer kita juga cukup bagus pada saat itu, namun tetap kalah dengan militer Portugis karena musuh kita pada saat itu Portugis. Portugis sangat kuat pada saat itu, bahkan memang disebutkan pada abad ke-16 itu Portugis adalah armada laut terkuat di Samudra Hindia pada saat itu, sehingga mereka juga punya basis satu di Malaka, basis Portugis di Malaka, satu lagi basis di Goa di India. Jadi mereka punya dua basis yang hubungannya sangat bagus. Ketika Aceh menyerang Malaka, selalu ada bantuan dari Goa. Nah, ini membuat Aceh mungkin kekurangan di bidang militernya secara jumlah, baik secara jumlah ataupun secara teknologi. Disinilah muncul peran Sultan Al-Kahar kemudian menawarkan dirinya untuk bekerja sama dengan Sultan Utsmani. Karena pada saat itu juga Sultan Utsmani adalah khalifah dunia Islam. Bentuk rasa hormat kita kepada khalifah pada saat itu juga kita mau kemudian menyerahkan diri atau menganggap bahwa dalam bahasa surat tersebut, anggap saja saya ini, Sultan Al-Kahar, sebagai seperti gubernur Jeddah Anda. Itu tahun 1562-an. Ini juga bisa diterjemahkan dengan mereka Aceh juga ingin berada di bawah Utsmani. Di saat yang sama, ya Utsmani juga sebuah kerajaan terbesar pada saat itu. Saya rasa ini sebuah sikap yang wajar. Tapi kalau saya lebih melihat bahwa ada motif politik yang lebih penting, yaitu mengalahkan Portugis. Tujuannya mengalahkan dominansi Portugis di Samudra India itu yang sudah sangat mengganggu keadaan politik di Asia Tenggara dan juga di Timur Tengah pada saat itu. Karena Utsmani juga susah menghadapi Portugis, kalah dalam beberapa ekspedisi. Bahkan ekspedisinya bukan ekspedisi kecil, ekspedisi besar, mereka juga kalah. Nah, ketika datang permintaan bantuan dari Aceh ke Sultan Utsmani, nah ini awalnya disambut ragu-ragu oleh Sultan Sulaiman. Karena dia melihat bahwa ini jauh sekali, Aceh dengan secara geografis sangat jauh. Belum lagi nanti kalau dikasih bantuan ini tengah jalan entah gimana udah nanti. Jadi ada keraguan-keraguan sehingga awalnya Sultan Sulaiman tidak mengabulkan secara total, tapi beliau sepakat bahwa sebaiknya memang dilakukan kerjasama. Sultan Sulaiman Al-Kanuni pada saat itu hanya mengirimkan 8 orang prajurit dan juga 1 orang perwira bernama Lutfi Bey untuk dikirim ke Aceh, mempelajari Aceh, mempelajari rute perjalanan Aceh, sehingga nanti selesai dia pelajar, datang lagi dia kembali ke si Lutfi ini kembali lagi ke Istanbul, presentasi Aceh itu seperti apa, bagaimana kekuatannya. Nah, sehingga Sultan Utsmani punya gambaran yang lebih jelas bagaimana kedudukan Aceh pada saat itu. Nah, ketika utusan yang kedua ini sampai, pada saat itu Sultan Sulaiman sudah meninggal.
karena setelah peperangan dengan di benteng Hizvegar pada saat itu disambut, sehingga utusan yang kedua disambut oleh Sultan Salim. Makanya kita lebih mengenal hubungan Aceh ini dengan Sultan Salim II. Penerimaan status Aceh sebagai wilayah, kemudian juga pemberian bantuan kepada Aceh ini lebih ke hasil cara pandang Perdana Menterinya pada saat itu, Sokolu Mehmet Pasha. Dia melihat bahwa ada sebuah tawaran kerjasama dari ujung timur dan kita yang berada di tengah untuk mengalahkan sebuah musuh bersama. Nah, merespon dari itu langsung Sultan Salim memberikan bantuan. Itu yang abad 16. Sedangkan abad ke-19, posisi Aceh sudah berbeda dengan posisi 16. Posisi 19 sudah lemah secara politik, secara ekonomi walaupun tetap kuat, tapi secara politik kita sudah sangat lemah. Sehingga pada saat itu meminta bantuan kepada Turki, betul-betul meminta bantuan untuk menjadikan di wilayah Turki. Jadi memang murni untuk mendapatkan itu, meminta perlindungan karena memang kita sudah tidak kuat lagi pada saat itu. Kenapa minta perlindungan? Karena kalau kita berada di bawah wilayah Utsmani, maka Belanda tidak akan berani menyerang kita langsung karena akan berhubungan dengan Utsmani pada saat itu. Iya, baik Uni, ini kita sebagai orang Aceh penasaran ini. Jadi karena orang bilang bendera Aceh ini sama dengan bendera Turki. Jadi siapa sebenarnya yang nyontek? Apakah Aceh nyontek Turki atau Turki yang nyontek Aceh? Ya, sumber yang betul-betul menjelaskan tentang bendera ini tidak ada. Tapi ini juga lagi-lagi asumsi karena kita kekurangan sumber. Kemungkinan besar memang Aceh yang meniru dari Turki. Karena secara keadaan politik pada saat itu kita adalah negara vasalnya Utsmani, sehingga ya otomatis kita mengadopsi bulan bintang itu juga dengan bendera warna merah. Cuma kita menambahkan pedang di bawahnya. Jadi kemungkinan besar memang itu hasil adopsi dari bendera Turki. Baik Uni, sebagai anak muda yang belajar tentang sejarah, apa nih pesannya untuk anak-anak muda Aceh? Karena orang Aceh ini umumnya begitu selesai kuliah mau terus cari kerja, takut kalau belajar sejarah nih mungkin nggak ada lapangan kerjanya, mau jadi PNS juga nggak jelas, mau kerja di perusahaan juga nggak jelas. Jadi apa pesan-pesannya nih? Orang yang tidak belajar dari sejarah akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang pertama, yang kedua, orang yang tidak belajar sejarah tidak akan pernah menghargai bangsanya. Orang yang tidak belajar sejarah, dia tidak akan mengetahui identitas dia siapa. Saya belajar sejarah, kemudian merasa bahwa inilah identitas saya karena ada sebuah legitimasi ketika membaca sejarah dan bisa membuktikan legitimasi bahwa ini adalah benar. Bahwa diri saya ini adalah benar, bahwa keberadaan saya di Aceh adalah benar. Nah, cara pandang seperti inilah yang saya rasa harus banyak hadir di kalangan-kalangan khususnya generasi muda sekarang. Karena membaca sejarah artinya bukan membaca masa lalu, tapi memanfaatkan pelajaran di masa lalu agar kita bisa membangun masa depan. Membaca sejarah bukan berarti kemudian kita tidak bisa bangkit lagi atau pengen kayak dulu. Jangan mau kayak dulu. Dulu itu sudah dulu, lupakan yang dulu. Tapi ambil pelajarannya sehingga kita bisa bangun Aceh lebih ke depan. Dan saya terus gara-gara membaca sejarah ini merasa bahwa Aceh ini hebat dahulu ya. Tapi bukan berarti ke depan nggak bisa. Karena dulu kalau dulu bisa, ke depan pasti bisa juga. Insya Allah bisa juga. Baik Uni kan pernah kuliah di Ankara. Makanan apa sih yang selama di Aceh ini paling rindu gitu, ingat Turki? Apa makanannya itu? Ya, ada satu yang betul-betul saya pengen mau lagi itu lahmacun namanya. Lahmacun ini mirip sekali dengan rasanya sangat paling dekat dengan rasa ketimuran kita ya, dengan rasa-rasa yang Arab. Di antara rasa-rasa tersebut yang paling saya suka itu lahmacun yang memang rasanya mirip dengan Aceh. Ada pedas-pedasnya itu ya, asam-asam pedas-pedas.